Kalau kita selama ini, Desember Natal ini tentang sukacita ya, tapi saya mau ingatkan dalam hal ini bagaimana kita tentang perbuatan yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, kita sepakati dari awal dulu, gereja Tuhan adalah bait Allah, tubuh kita, hidup kita, itu gereja. Kita coba buka dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 13. Kalau ada yang sudah ketemu bisa tolong bacakan. Nah, sudah dibuka. Kita baca bersama-sama aja, oke? 1, 2, 3. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu menyatakan tentang perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mungkin berat juga ya, memuliakan Tuhan tuh seperti apa kita? Mau melakukan hal yang kayaknya spektakuler atau wow, saya nggak mampu, saya terbatas misalnya, nggak apa-apa. Tapi hal kecil dalam Korintus diingatkan sama Paulus supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghambat. Ya, di sini kan batu sandungan, tidak menghambat orang lain untuk memperoleh keselamatan, untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi batu sandungan buat mereka, sehingga mereka bisa datang, bisa melihat bagaimana Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Kehidupan yang Tuhan pakai untuk kita ini, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini, itu adalah hal yang baik dalam hidup kita. Tidak pernah tidak. Tapi kadang-kadang kita sebagai gerejanya Tuhan tanpa sengaja, mungkin juga tidak tahu atau belum tahu, melakukan perbuatan yang menghambat. Contoh lain ya, contoh yang kecil. Sekarang kita berpikir literal aja. Jadi kita kalau misalnya melakukan sesuatu, contoh deh, kita posting di sosmed, melakukan sesuatu, kan pasti kita pikirkan dulu, saya mau lakukan apa ya? Apa yang mau saya post di sosmed ya? Ada yang memberitakan tentang firman Tuhan, ada yang memperlihatkan makanan-makanan enak, membuat ngiler gitu ya. Kadang-kadang, dia makan kok saya pengen juga ya gitu ya. Nah, itu hal yang kecil, tapi kita bisa coba pikirkan apakah hal-hal yang kita posting itu bisa mendatangkan kebaikan atau tidak. Itu contoh yang paling kecil ya, kita bisa lihat. Atau malah apa yang kita posting itu membuat orang lain malah jadi gimana ya, merasa kok saya nggak bisa ya, buat orang iri, atau mungkin malah membuat orang merasa kecewa, atau kita posting kekecewaan kita sendiri di sosmed sehingga orang merasa apa-apa di post di sosmed, ngeluhnya di sosmed gitu loh. Nah, kayaknya sih nggak masalah, saya kan cuma menyatakan kekecewaan saya kan tidak merugikan siapapun. Betul, Anda tidak merugikan siapapun. Tapi ada orang yang melihat bahwa itu sebaliknya, bahwa ini kayaknya tidak baik gitu loh. Nah, memang secara literal kita tidak merugikan orang lain, tapi kita malah membuat jadi batu sandungan. Kita menjadi satu contoh yang tidak baik bagi teman kita. Mungkin dia merasa saat ini, ya saya lihat orang Kristen banyak baik ya, banyak berubah, ada yang dari jahat jadi baik, ada yang sudah baik tambah makin baik dan segala macam. Mungkin dia tertarik sebenarnya, tapi ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, dia malah down. Orang Kristen juga begitu, males dah katanya, ya kan? Nah, ini hal-hal yang kecil ya. Orang sekarang banyak saya lihat ada TikToker keren-keren. Kita harus akui bahwa saat ini banyak orang yang gimana ya, dia tuh kreatif banyak. Saya juga salut sama tim cyber kita, mereka kreatif banget. Banyak sekali tiba-tiba muncul ide-ide yang bagus, yang kadang-kadang agak nyeleneh, tapi ya itulah kreativitas gitu loh. Jadi apa yang mereka buat kita apresiasi. Nah, teman-teman kita juga, saudara-saudara kita di sosmed juga begitu. Mereka banyak memberikan hal-hal yang baik. Saya lihat ada yang posting tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya,
bagaimana dia melalui suatu proses dan segala macam, mereka bagikan hal-hal yang baik. Nah, kita juga belajar untuk kita membuat suatu batas dalam hidup kita, bahwa apa yang baik buat Tuhan, apa yang baik buat kita, apa yang baik buat semua orang, kita pikirkan. Kita ingat bagaimana hidup kita ini diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita ini kita jadikan berarti buat Tuhan. Yes. Ada satu hal yang saya lihat dari masalah sosmed itu, banyak orang bilang seperti banyak motivator katakan bahwa apa yang kamu lakukan dalam hidupmu, kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri. Kamu harus belajar tidak hidup menurut apa kata orang. Betul. Secara kita berpikir, oh ya benar juga ya, ngapain sih hidup ikut apa kata orang? Benar. Orang bilang kalian baik dan segala macam, kamu jahat dan segala macam. Mungkin kamu nggak perlu pikirkan. Tapi ingat, kita hidup memang bukan menurut apa kata orang, tapi kita hidup berdasarkan standarnya Kristus. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita melalui firman-Nya, melalui perkataannya, itu adalah standar. Coba kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semuanya yang benar, semuanya yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan memberikan standar yang ada. Jadi kita memang tidak hidup menurut apa kata orang, tapi kita hidup sesuai dengan standarnya Kristus. Standar Kristus ada dalam firman Tuhan, ada dalam Alkitab. Dia menuntun kita setiap saat. Kadang-kadang kita mungkin tidak menyadari ketika kita cross the line, kita melewati batas-batas tertentu yang tanpa sadar kita ada di situ. Tuhan biasanya memberikan warning. Tuhan pasti memberikan warning. Baik apakah mungkin melalui teman-teman kita, melalui firman Tuhan yang kita baca. Bahkan kadang-kadang Tuhan taruh sesuatu di hati kita. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu nyentak ke hati kita. Kayaknya kamu tak benar deh. Kamu nggak baik melakukan itu. Nah ingat, itu hal-hal kecil, tapi itu warningnya Tuhan. Tuhan memberikan tanda peringatan buat kita. Jadi kadang-kadang kalau kita mendapat sesuatu, merasa ada sek di hati, jangan abaikan. Jangan abaikan. Karena itu Tuhan yang taruh dalam hidupmu. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak menaruh sesuatu dalam hidupmu, kamu akan merasa sesuatu yang aneh dalam hatimu. Tidak mungkin. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Mungkin bukan cuma dari situ, karena kita sering baca firman, kita tiap hari merenungkan firman, Tuhan juga kasih tahu kita melalui hal-hal seperti itu. Hal kecil memang, tapi itu yang kita dapat. Kita ikuti tuntunan itu. Kalau kita mau melangkah, kita mau melakukan sesuatu, kita pikirkan sesuai dengan standarnya Tuhan. Apa yang semua yang manis, semua yang enak didengar, semua yang disebut kebajikan, kita hidup sesuai dengan garis batasnya Tuhan. Hidup dalam kekudusannya Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah memikirkan situ, kita ada satu yang saya mau bagikan juga, bahwa kita hidup, kita harus ingat, kita hidup ini bukan untuk kita lagi. Hidup kita ini kepunyaannya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai umatnya. Kita yang sering menjauh dari Tuhan. Bahkan kita yang sering meninggalkan Tuhan. Ada hal masalah kecil, kita sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Karena Tuhan itu setia. Dan karena sifat keilahiannya itu, kesetiaannya itu, dia tidak bisa berubah dari kesetiaannya itu, karena dia Tuhan. Tapi kita manusia yang tidak setia. Tuhan itu tetap setia dari saat ini sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Walaupun kita berubah, kita mungkin tidak setia, oh ya Tuhan, saya nggak bisa ke gereja lagi karena begini dan begini, ada hal yang lain. Tapi Tuhan tidak pernah. Biarpun kita tidak ke gereja, Tuhan tetap setia sama kita. Jadi marilah, kalau kita merasa, oh saya tidak diperhatikan lagi, ubah mindset kita. Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan pasti selalu menunggu kita untuk kembali. Yang kedua, tentang bagaimana
mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6. Di situ dikatakan Tuhan itu baik atas segala suatu hal dalam hidup kita. Dan kita bersyukur atas apa yang kita terima. Filipi 4 kita katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semua hal yang kita terima, semua hal yang kita dapat di hidup ini, kita harus bersyukur. Mungkin bukan masalah pekerjaan yang jadi problem buat kita saat ini. Mungkin ada yang punya situasi lain yang tidak menyenangkan, atau bahkan mungkin bukan cuma tidak menyenangkan, tapi bahkan menyakitkan. Tapi saya mau katakan, walaupun kita dalam kondisi seperti itu, dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita harus tetap ingat dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu tetap baik untuk selama-lamanya. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan itu membawa kita pada titik tertentu sampai saat ini, kalau kita sendiri tidak yakin bahwa Tuhanlah yang membawa kita sampai saat ini? Mungkin Anda merasa, oh pekerjaan saya udah baik, usaha saya udah bagus, saya sudah mencapai apa yang saya inginkan, oh itu kekuatan saya. Hati-hati, apa yang kita lihat di dunia ini bisa kita lihat contoh banyak. Orang yang sudah di atas merasa sudah sukses, sudah mungkin punya banyak uang, punya rumah mewah, mobil mewah, dalam sekejap mata karena COVID semua drop, satu habis. Orang yang punya perusahaan gede, bahkan sudah masuk bursa, punya saham di mana-mana, begitu COVID hanya virus yang sekecil itu aja, akhirnya sahamnya hilang satu demi satu, perusahaannya merosot dari atas turun ke bawah. Jadi berhati-hati, kita jangan melihat yang ke atas terus, kita lihatlah yang di bawah. Masih banyak orang yang tidak mampu, tapi mereka tidak lupa mengucap syukur. Mereka mengucap syukur, makanya mereka bisa melihat dan menyatakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Saya mau lihat, mau menyaksikan juga waktu berat, waktu saya rasakan, waktu saya ditipu orang, waktu sakit, apalagi waktu istri saya sakit, rasanya berat memang. Tapi kalau kita mengeluh, kita merasa merasa ini tidak mampu kita lewati, itu wajar, itu manusia. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan saya tak kuat lagi, lebih baik saya pulang ke rumah Bapak di surga, ya kan? Mungkin kita berpikir negatif, saya bilang itu wajar, kita manusia, mungkin tak tahan, tapi kita jangan mengeluh, tetap kita mau bersandar pada Tuhan, berserah sama Tuhan. Saya punya satu teladan dari Pak Gembala kita, Ray. Mungkin saudara kita ada yang tahu, waktu beliau dimarah-marahin, dicaci maki di depan umum, beliau tidak membalas. Kalau saya mungkin saya tidak belum sampai di level itu, tapi dia bisa. Nah, dia di posisi yang mungkin sangat menyakitkan hati dia, tapi dia bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Itu luar biasa. Kalau Tuhan tidak merubah hati seseorang, tidak mungkin dia mampu melakukan seperti itu. Dan ketika itu mungkin kalau kita lihat, kayaknya Tuhan tak peduli sama gembala kita. Dia melakukan sesuatu yang salah kali ya. Jadi pemikiran kita, mindset kita jangan seperti itu. Justru waktu itu Tuhan sangat peduli. Tuhan mengatur waktu yang tepat. Ada waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, aduh, kayaknya kok seperti ini ya, saya nggak mau, saya maunya sekarang selesai. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak seperti itu. Tuhan berikan waktu yang terbaik. Jadi mari kita belajar untuk berucap syukur, ya. Tuhan selalu menunggu kita. Dia menunggu kita untuk datang berserah, datang tunduk di hadapan Tuhan untuk memberikan waktu yang terbaik buat dia, sehingga dia bisa memberikan kita satu anugerah, satu penyertaan. Dengan mengucap syukur, kita akan merasa lebih ringan, merasa segala sesuatunya bisa kita atasi, karena Tuhan yang bergerak di dalam hati kita.
Kalau kita selalu bersungut-sungut, mengeluh, kita makin tambah berat. Kalau sudah makin berat ya kita tak kuat lagi. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan. Kemudian kalau kita bersungut-sungut, tidak selalu mengeluh, tidak pernah mengucap syukur, kita juga tidak menjadi berkat buat orang lain. Kalau orang lain melihat, kenapa ya orang Kristen yang katanya sudah terima keselamatan, tapi tetap aja mengeluh, sungut-sungut terus, sedikit-sedikit, aduh capek deh, sedikit begini. Nah, jangan sampai kalian bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok kenapa begini ya hidup saya, kenapa begitu ya hidup saya. Nah, ini ada yang TikTok nih terakhir katakan, jangan sampai kamu nanya, katanya. Jangan sampai Tuhan balik tanya, kamu tanya, kenapa? Gitu. Kalau kamu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau sampai bilang gitu, berarti matilah sudah kita, mati sudah, ya kan? Tapi saat ini kita nggak perlu bertanya sama Tuhan. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, mari kita belajar mengucap syukur. Kita belajar. Ya, memang tidak gampang. Yang ngomong ini juga nggak gampang melakukannya. Ya, tapi mari kita bersama-sama melakukannya. Kita mencoba. Kita serahkan permasalahan kita sama Tuhan. Terima kondisi yang ada ini dengan tenang, berdiam diri, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Selesai masalah? Tidak. Tidak seketika itu juga selesai masalah kita. Tapi setiap hal butuh proses, butuh waktu. Nah, ketika proses itu datang, masalah itu datang, mengucap syukurlah. Banyak, kita harus lihat banyak orang lain yang lebih berat daripada kita. Nah, tapi Tuhan kasih kesempatan pada kita karena apa? Dia tahu kekuatan kita, dia tahu batasnya kita. Tak mungkin yang memberikan sesuatu hal yang cobaan ataupun masalah yang muncul dalam hidup kita itu melebihi batas kekuatan kita. Ketika kita selalu mengucap syukur, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak berputus asa, Tuhan pasti menyertai kita. Kadang-kadang kita lihat, kayaknya penyertaan Tuhan nggak ada kok. Siapa bilang nggak ada? Melalui keluarga kita, teman-teman kita. Ingat, di sini peran kita, saya ingatkan lagi, ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah kita sendiri. Kita ini bukan gedung, ya, gereja Tuhan bukan gedung. Kita ini bisa jadi alatnya Tuhan untuk memberikan, mendatangkan kebaikan. Nah, kalau ada saudara-saudara kita dalam proses, dalam masalah, Tuhan kadang-kadang lewatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk saling membantu. Di sini juga lah peran kita sebagai gerejanya Tuhan, saling membantu di antara teman kita. Kalau ada yang lagi proses bersama, di dalam proses bersama-sama, kalau kita tahu, mari kita saling bantu. Kita jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu saudara kita. Inilah gereja Tuhan. Inilah kesatuan sebagai umat Tuhan. Kita yang sedang dalam masalah, dalam problem, ingat, jangan menjauh daripada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Mendekatlah, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Ya, Yakobus 4 ayat 8 itu dikatakan, jangan kita menjauh daripada Tuhan. Kita sebagai gerejanya Tuhan, baik yang sedang mungkin dalam masalah, atau kita yang diberikan Tuhan kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam masalah, kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan dengan tidak mengeluh, kita dengan sabar menghadapi cobaan yang sedang terjadi. Kita jadi gerejanya Tuhan yang membawa dampak bagi setiap saudara-saudara kita, bahkan bagi orang lain. Kalau saya mau ingat bagaimana LDC pertama kali, LDC ya, bukan RDC ya. Jadi pertama kali LDC berdiri 6 tahun yang lalu. Jadi biarpun kita cuma segelintir orang, dengan Bu Cica sebagai pemimpin kita waktu itu, kita bisa keruli bikin pengobatan gratis, kita bisa membantu orang-orang yang lain, kita bisa membawa dampak. Nah, gerejanya Tuhan saat ini mungkin kita bisa berfokus yang berbeda. Dulu kita bisa lebih bebas karena
Waktu itu dalam keadaan masa COVID dan segala macam, kita bisa membantu yang lain. Saat ini kita bantu saudara-saudara kita yang ada di sini. Saudara kita yang ada masalah, ada beban berat, mari kita bersama-sama kita doakan, kita bantu. Inilah gereja Tuhan. Bahwa dampak bukan harus keluar aja, tapi di dalam kita juga harus kita saling membantu, saling menguatkan. Ketika kita di dalam kuat, maka kita akan kuat keluar untuk bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, yang ketiga, terakhir itu jadilah alat perpanjangan saluran berkatnya Tuhan. Tadi seperti saya katakan tadi, kita membantu saudara kita jadi alatnya Tuhan, kita jadi perpanjangannya Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini sebenarnya untuk siapa? Kita coba baca Matius 6 ayat 33. Untuk kepentingan siapa Tuhan datang? Ngapain Tuhan datang ke dunia ini? Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kita sebagai manusia yang berdosa. Untuk siapa Tuhan datang? Untuk kita semua. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini nebus dosa kita supaya kita bisa diselamatkan. Awalnya kalau kita kayak saya seperti saya belum pernah kenal Kristus dari kecil, bukan, tapi saya waktu sudah SMP saya baru kenal Tuhan. Nah, kalau tidak ada pembina saya ataupun teman saya mengajak saya untuk datang ke gereja, kemudian pembina saya mengajarkan banyak hal kepada saya, mungkin saya tidak akan pernah bertobat, tidak akan pernah tahu bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya termasuk orang yang cukup aktif dulu, sering ya keluyuran kemana-mana. Jadi kadang-kadang sampai dikebukin juga sama orang tua karena tiba-tiba naik sepeda udah menghilang kemana-mana. Ya, tapi Tuhan menangkap saya kembali. Tuhan ingatkan saya bahwa kita menuruti orang tua itu salah satu daripada firman Tuhan juga. Nah, kalau waktu itu teman saya tidak mengajak saya, kemudian pembina saya tidak membimbing saya, kalau mereka ini egois, mereka tidak mau jadi alatnya Tuhan. Ya, mungkin saya tidak bertobat sampai saat ini, tapi mungkin juga enggak. Kenapa? Kalau mungkin pembina saya tidak mau menerima perintah Tuhan untuk menyelamatkan yang lain, mungkin Tuhan kirim orang lain. Banyak cara Tuhan bisa kirim, banyak cara Tuhan bisa kasih kita. 1001 macam cara bahkan kata orang, ya kan? Kalau kita mau jadi alatnya Tuhan, kita bisa berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti saya bilang tadi, kalau kita mau jadi seperti pembina saya, seperti teman saya, mau mengajak saudara-saudara kita yang belum bertobat, belum percaya sama Tuhan, itulah kesempatan kita. Jadi alatnya Tuhan untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, kita tidak egois, ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Coba kita bayangkan, kita sebagai orang tua, sini banyak orang tua ya, saya juga orang tua. Kalau anak kita melakukan hal sesuatu yang baik dan menyenangkan hati kita, apa enggak tambah sayang kita sama anak kita? Kita peluk, kita cium, kita bangga sama dia, kita support semua apa yang dia mau. Apalagi Tuhan kita di surga. Ketika kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bilang, aduh anak ini kok menyenangkan hatiku ya, aku mau memberikan apa ya? Tuhan malah bilang, oh dia butuh apa ya? Dia kurang ini, kurang itu, Tuhan penuhi. Jadi kita carilah dahulu kerajaan Allah, kita lakukan bagian kita, kita senangkan hati Tuhan, senangkan hati Bapa, maka semuanya itu akan tambahkan kepada kita. Nah, kalau Tuhan sudah senang, ya, Tuhan bilang dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 katakan itu, tidak usah dibuka apa-apa. Nah, kalau segala keperluan kita Tuhan penuhi, apalagi kita butuhkan? Kita selain memuji, memuliakan Tuhan, kita bisa jadi alatnya Tuhan. Ya, saya tutup, saya rangkumkan. Yang pertama, mari kita dengar dengaran akan firman Tuhan. Kita baca, renungkan firman Tuhan.
Biarkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Jangan kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan kita melakukan hal-hal yang kita merasa oh ini tidak merugikan siapapun. Tapi ingat, bukan masalah merugikan siapapun, tapi apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah ini sesuatu yang baik, yang manis, yang patut dipuji? Apakah ini semua untuk kebaikan Tuhan? Kemudian kita hidup dalam kekudusan. Karena apa? Hidup kudus seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Kekudusan membawa kita melihat Tuhan. Kalau kita kudus, hidup dalam kekudusannya, Tuhan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk bisa melayani dan memuji Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur tadi. Mengucap syukur dalam segala keadaan, sabar dalam proses. Jadi gereja Tuhan yang membawa dampak, kita bisa menjadi suatu influence yang besar buat lingkungan di sekitar kita, orang lain, bahkan hal-hal yang lebih besar. Kita setia sama perkara yang ada, kita tetap mengucap syukur. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu mengucap syukur, biarpun berat rasanya, kayaknya aduh saya nggak mampu lagi, tapi ingat Tuhan ada di belakang kita. Tuhan selalu bersama-sama denganmu. Tuhan selalu membimbing kita, bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir itu, jadilah perpanjangan Tuhan, tangannya Tuhan. Jadi saluran berkatnya Tuhan. Setiap ada kesempatan kita bisa bersaksi, bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, lakukanlah. Mungkin kalau kita tidak melakukan saat ini, saya tidak tahu apakah masih ada kesempatan berikutnya. Tapi kita tetap berdoa bahwa tetap ada kesempatan berikutnya. Tuhan tidak pernah menghukum anaknya, oh tidak lakukan langsung dihukum, tidak. Tuhan selalu memberi kesempatan. Dan ingat, selama masih ada kesempatan itu, pergunakanlah waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.